Ingin kaya, jangan berinvestasi tanah kafling, tapi mulailah untuk trading tanah kafling. Halo sahabat Kamplengpedia, apa kabar hari ini? Semoga yang menonton video kali ini dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan diberikan kesehatan. Pada video kali ini kita akan membagikan tips bagaimana agar cepat kaya, yaitu dengan trading tanah kafling. Jangan berinvestasi tanah kafling. Lalu apa bedanya? Kita simak penjelasannya berikut ini. Apa itu investasi tanah kafling? Investasi tanah kafling adalah kegiatan membeli, menyimpan dalam jangka waktu tertentu, dan menjualnya kembali apabila sudah memperoleh keuntungan atau harga jualnya itu naik. Nah, biasanya orang yang berinvestasi tanah kafling itu memiliki mindset, yaitu yang penting beli tanah, lalu simpan aja, nanti di masa depan udah jangka waktu yang lama 10-20 tahun baru dijual. Mindset seperti ini sebenarnya tidak salah ya, tapi kalau Anda pengen cepat kaya, ubahlah mindset investasi tanah kafling Anda itu menjadi trading tanah kafling. Apa itu trading tanah kafling? Mungkin Anda sering yang mendengar istilah trading saham atau trading forex. Nah, trading sendiri adalah kegiatan jual beli ya, kalau misalnya secara sederhana. Nah, biasanya orang yang trading saham ini juga punya istilah kan, biasanya ada yang investasi saham, ada juga trading saham. Nah, trading saham ini biasanya adalah membeli dengan harga yang murah, lalu menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi tanpa menunggu waktu yang lama. Nah, berbeda kalau misalnya kita investasi biasanya punya mindset jangka waktu yang lama, tetapi kalau trading lebih ke orientasinya adalah keuntungan. Apabila sudah dilihat ada keuntungannya, maka kita lepas produk kita, kita jual kembali sehingga memberikan keuntungan yang lebih cepat. Lalu, apa perbedaan dari investasi tanah kafling dengan trading tanah kafling? Kalau Anda melihatnya secara sekilas, sebenarnya perbedaannya hanya di masalah waktu saja. Dimana kalau investasi tanah itu biasanya niatnya adalah untuk simpan jangka panjang. Jadi untungnya itu mungkin bisa 2 kali lipat atau bahkan 3 kali lipat. Tetapi kalau trading tanah itu biasanya keuntungannya itu diambil dari jangka waktu pendek. Ya walaupun belum untung sampai 100% atau 200%, tetapi jika ada selisih keuntungan, sudah bisa diambil atau dijual aja deh. Yang penting dapat keuntungan lebih cepat. Contohnya ya, jika Anda beli tanah nih, sebidang tanah nilainya harga 15 juta. Kalau Anda punya mindset investasi tanah, maka ada simpan tuh tanah tersebut 10-20 tahun mendatang, sehingga kemungkinan harga tanah tersebut akan naik 2-3 kali lipat, yaitu 30-45 juta. Nah, ini kalau misalnya Anda punya mindset investasi tanah. Tapi kalau Anda punya mindset trading tanah, Anda beli ini tanahnya 15 juta. 1 bulan kemudian ada orang yang menawarkan Anda dengan harga 17 juta, Anda langsung lepas aja walaupun untungnya baru 2 juta. Dan dari keuntungan 2 juta inilah yang mungkin bisa Anda kelola sehingga bisa mendapatkan hasil keuntungan lebih. Dan pastinya Anda akan mendapatkan aset yang lebih banyak. Dari 2 juta keuntungan sedikit demi sedikit ini, Anda tahu Anda belikan aset lebih banyak lagi. Tips dalam trading tanah kafling. Nah, tentunya ya kalau misalnya Anda mindset investasi dengan mindset yang trading tanah, itu cara pembelian tanah dan memilih produk tanah kafling yang dibeli juga pastinya berbeda. Nah, ini ada beberapa tips yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin trading tanah kafling sehingga menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Yang pertama adalah beli saat tanah tersebut suratnya masih SKT atau liter C atau surat giring ya. Lalu Anda terbitkan nanti melalui program Prona atau PTSL ke sertifikat hak milik. Pasti dijamin untungnya 2 kali lipat ya minimal dari harga yang tanah Anda beli di awal. Misalnya Anda beli tanah SKT itu misalnya harga 25 juta ya misalnya. Lalu Anda ketika terbitkan sertifikat hak milik, mungkin setelah sertifikat hak miliknya sudah selesai, Anda bisa jual dengan harga 50 juta. Yang kedua adalah beli di saat belum pecah lalu jual kembali di saat sudah pecah. Nah, biasanya ada orang yang jual tanah kafling itu kan masih sertifikat induk ya. Lalu Anda tunggu sampai proses pecahnya selesai dan dijuallah kembali di saat sudah pecah. Nah, biasanya ini juga meningkatkan keuntungan juga daripada harga yang di awal ya, terutama ketika developer ini bisa menawarkan tanahnya masih sertifikat induk, dan ketika sudah pecah biasanya ada kenaikan selisih harganya yang lumayan dan bisa kita jual kembali dan menghasilkan keuntungan yang lebih cepat. Yang ketiga adalah beli di saat semak masih hutan ya, lalu Anda jual kembali di saat sudah rapi atau ditanami kebun. Nah, kalau Anda bisa beli tanah kafling di saat masih semak, belum ada apa-apa ya, belum jelas tanahnya, tetapi Anda jual kembali di saat dia sudah rapi ya, batas-batasnya sudah jelas, bahkan ada kebunnya, itu pastinya harganya lebih tinggi dibandingkan Anda beli
di awal ya tadi ya. Nah, jadi tips ini juga bisa Anda terapkan jika Anda beli kaflingan ataupun beli tanah skala besar. Yang keempat, beli di saat jalan komplek belum ada, lalu Anda jual kembali di saat jalan komplek itu sudah ada. Nah, ini biasanya Anda temui di developer tanah kafling ya, ketika mereka beli, ya kan, atau developer perumahan juga sama sih sebenarnya ya. Ketika mereka buka pertama kali, biasanya cenderungnya hanya jalan setapak aja, ya kan, atau jalan yang batu-batuan aja nih kalau misalnya developer rumah. Tapi kalau misalnya Anda beli di saat seperti itu masih di awal, biasanya harganya cenderung jauh lebih murah dibandingkan kalau misalnya cok semen betonnya sudah jadi. Nah, ini juga bisa Anda pakai, jadi Anda bisa cari-cari tanah mana yang dijadikan oleh developer untuk jalan kompleknya itu ada fasilitasnya. Nah, kalau misalnya Anda sudah ketemu, ya kan, dan itu tertulis di perjanjian jual belinya, maka Anda bisa beli lalu jual kembali jika sudah jalannya sudah bagus. Dan kelima adalah beli di saat listriknya belum ada, lalu jual kembali di saat listriknya sudah ada atau pin listriknya sudah ada ya. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif. Kenapa? Karena waktu listriknya belum ada, artinya belum siap bangun. Tetapi kalau listriknya sudah ada, itu artinya sudah siap huni. Maka tanah kafling yang harganya itu lebih murah adalah tanah kafling yang belum siap huni, tetapi harga tanah kafling yang lebih mahal adalah tanah kafling yang siap huni, yaitu dengan adanya listrik. Jadi kalau Anda belilah di saat belum ada listrik, kalau dibuat saat sudah ada tiang listriknya. Untuk poin 4 dan 5 tadi yaitu ada jalan infrastruktur jalannya, jalan komplek dan listrik, itu mungkin Anda sulit temui kalau misalnya Anda beli ke perorangan ya, atau beli ke penduduk sekitar. Tapi kalau Anda belinya sama developer tanah kafling, biasanya ada tuh fasilitas-fasilitas seperti itu. Dan tentunya Anda bisa mendapatkan harga yang lebih murah karena tanahnya itu masih belum ada infrastrukturnya secara lengkap ya. Apabila Anda menemukan peluang ini ya, tanah kafling yang bisa dibeli ya kan, dengan infrastruktur yang belum jadi, tetapi ada perencanaan untuk kelanjutan infrastrukturnya yang lebih bagus lagi, itu dengan adanya jalan dan listrik, Anda bisa ambil peluang ini ya kan, dan Anda bisa mendapatkan keuntungan dengan jangka waktu cepat tanpa harus menunggu 10-20 tahun kemudian. Bagaimana? Kalau Anda sendiri itu lebih memilih investasi tanah kafling atau trading tanah kafling? Tulis di kolom komentar jawabanmu beserta alasannya ya. Untuk Anda yang memilih trading tanah kafling nih agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih cepat, Anda bisa hubungi tim kami ya di Instagram official kami di deskripsi, sehingga Anda bisa mendapatkan informasi terbaru jika kami hendak membuka proyek baru. Yang pastinya itu akan mendapatkan harga yang lebih murah ya dibandingkan nanti ketika proyeknya sudah berjalan. Baik, sudah selesai penjelasan antara perbedaan investasi tanah kafling dan trading tanah kafling. Jika mau merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe video ini dan like. Jika jangan lupa, sekian terima kasih dari kami. Bye-bye.